selamat umatmu dan suci selamanya. Sejak ku pandang salibmu dengan iman teguh, kasih-Mulah ku puji terus seumur hidupku. Seumur hidupku, seumur hidupku, kasih-Mulah ku puji terus seumur hidupku. Dan jika nanti lidahku tak lagi bergerak, tetap ku puji kuasa-Mu di surga-Mu kelak, di surga-Mu kelak, di surga-Mu kelak. Tetap ku puji kuasa-Mu di surga-Mu kelak, di surga-Mu kelak, di surga-Mu kelak. Tetap ku puji kuasa-Mu di surga-Mu kelak. Lord, to thy home above. Jujur saja. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, selamat malam dan shalom untuk kita sekalian. Kita berjumpa kembali dalam kegiatan kita di tengah-tengah jemaat dalam menikmati dan memaknai Kamis Putih, Jumat Agung dan Sabtu Sunyi, bahkan Paskah esok hari.
Hari ini kita akan bersama berbicara soal Sabtu Sunyi. Apa-apa saja yang terjadi di Sabtu Sunyi itu. Bagaimana orang-orang yang mengikuti Yesus dalam menghadapi peristiwa penyaliban dalam kehidupan mereka bersama. Karena itu mari kita mempersiapkan Alkitab kita masing-masing. Dan sebelum kita lebih jauh merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa bersama. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan pada hari ini, dalam kehidupan kami bersama selaku jemaat-Mu di Jemaat Bangkala, kami terus menikmati penyertaan Tuhan. Sampai detik ini kami boleh terpelihara dengan sempurna oleh Tuhan. Dan tiba saatnya malam ini kami akan membuka firman-Mu dan belajar bagaimana iman yang tak terkuburkan dalam hidup kami. Sertai kami ya Roh Kudus, agar firman ini sungguh-sungguh menjadi pelita dalam mengiring Engkau dalam kehidupan kami, lebih khususnya dalam situasi yang dialami oleh bangsa kami karena wabah COVID-19. Tetap menguatkan iman kami dan pengharapan kami kepada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan malam ini terdapat dari Injil Yohanes pada pasalnya yang ke-19, ayatnya yang ke-38 sampai ayatnya yang ke-42. Injil Yohanes pasal 19 ayat 38 sampai 42 mengenai Yesus dikuburkan. Sesudah itu Yusuf dari Arimatea, ia murid Yesus, tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi, meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan mayat Yesus. Dan Pilatus menuluskan permintaannya itu. Lalu datanglah ia dan menurunkan mayat itu. Juga Nikodemus datang ke situ. Dialah yang mula-mula datang waktu malam kepada Yesus. Ia membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu, kira-kira 50 kati beratnya. Mereka mengambil mayat Yesus, mengapaninya dengan kain lenan, dan membubuhinya dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi bila menguburkan mayat. Dekat tempat di mana Yesus disalibkan ada suatu taman, dan dalam taman itu ada suatu kubur baru yang di dalamnya belum pernah dimakamkan seseorang. Karena hari itu hari persiapan orang Yahudi, sedang kubur itu tidak jauh letaknya, maka mereka meletakkan mayat Yesus ke situ. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dari pembacaan kita ini kita akan bersama merenungkan firman Tuhan dengan satu tema, iman yang tidak terkuburkan. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita sekarang ada pada Sabtu Sunyi. Tentu kita ingin memaknai apakah itu Sabtu Sunyi untuk kita bersama selaku jemaat. Ketika Yesus disalibkan pada hari Jumat kemarin, semua murid-murid menyaksikan. Bukan hanya murid, Maria dan orang-orang yang mengikut Yesus selama ini juga menyaksikan itu. Tetapi ketika mereka menyaksikan itu, Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, ketika mereka melihat apa yang terjadi bagi Yesus, ketika juga terjadi ketika ia mati, maka murid-murid berubah konsep tentang Yesus. Awal mereka mengikut Yesus begitu berapi-api, begitu bersemangat
oleh karena hadirnya seorang guru yang luar biasa, yang memperlihatkan bagaimana kuasa Allah ada pada Yesus. Tapi ketika mereka melihat Yesus diperlakukan, mengalami kesengsaraan, penderitaan, bahkan mati di kayu salib, maka yang saya katakan tadi, konsep mereka tentang mengiring Tuhan itu berubah. Kita bisa melihat bagaimana Petrus mengalami penyangkalan. Seorang murid yang pertama yang tadinya mengatakan saya mau mati demi engkau, bahkan masuk dalam penjara demi engkau, justru menyangkal. Dan ketika mereka melihat kematian Kristus dalam hidup mereka, konsep tentang Yesus berubah. Akhirnya apa yang terjadi Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan? Ada kekecewaan, ada keputusasaan yang terjadi bagi para murid. Dalam Injil Yohanes diceritakan bagaimana murid-murid mengalami ketakutan yang luar biasa ketika mereka melihat guru mereka itu mati. Mereka bersembunyi di satu rumah. Dan bukan hanya itu yang terjadi bagi para murid. Mereka juga kembali kepada pekerjaan yang mula-mula. Kita bisa melihat Petrus kembali pada profesi yang semula menjadi nelayan. Petrus lupa tentang panggilannya ketika pertama kali Tuhan memanggil dia. Bahwa engkau bukan lagi menjadi penjala ikan, tapi engkau akan menjadi penjala manusia. Terjadi kesepian, terjadi kesunyian. Bagaimana mereka mengalami duka cita yang sangat dalam kehilangan seorang guru. Kita juga pernah mengalami mungkin yang namanya kehilangan, kesunyian dalam hidup kita. Dan tentu kita bisa merasakan bagaimana seseorang mengalami kesunyian, mengalami yang namanya duka cita dalam hidup bersama. Tentu ada tangisan, ada ratapan, bahkan mungkin juga dalam kehidupan mereka sudah kehilangan arah. Apalagi yang terpisah dengan kita adalah tulang punggung sebuah keluarga. Nah Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, malam ini kita akan belajar tentang para murid. Bukan hanya Petrus dan kawan-kawan. Tapi kita berbicara juga orang-orang yang mengikut Yesus, yaitu Yusuf Arimatea dan Nikodemus. Dalam pembacaan kita tadi itu ada dua tokoh yang sama-sama luar biasa dalam hidup mereka bersama. Yang pertama adalah Yusuf Arimatea. Siapakah Yusuf Arimatea itu Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan? Dia adalah seorang anggota Mahkamah Agama. Mahkamah Agama adalah lembaga administratif yang tertinggi di Yahudi dan memiliki pengaruh besar atas masyarakat dan agama. Itu terbukti bahwa Mahkamah Agama ini adalah salah satu lembaga yang ikut serta menyalibkan Tuhan. Nah, di sini Yusuf berada di situ. Kita bisa lihat Yusuf bagaimana posisi semula dalam hidupnya. Seorang tokoh di Mahkamah Agama. Begitupun dengan Nikodemus, juga bukan orang biasa. Nikodemus adalah seorang pengajar dari golongan Farisi. Dua orang ini Bapak Ibu dikasih itu adalah dua orang yang luar biasa, yang bukan orang sembarangan. Karena itu Yusuf Arimatea adalah salah satu tokoh Mahkamah Agama yang berani berhadapan dengan Pilatus. Itu membuktikan bahwa mereka bukanlah orang yang biasa. Namun ada hal yang menarik yang kita akan pelajari dari kedua tokoh ini dalam merespon bagaimana mereka mengikut dan mengiring Tuhan. Iman yang tak terkuburkan. Apa yang kita mempelajari Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan tentang ini? Tentang Yusuf dan Nikodemus. Karena memang dalam faktanya Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, bagaimana dikatakan firman Tuhan tadi bahwa Yusuf adalah seorang murid. Tetapi murid yang dalam situasi yang sembunyi-sembunyi. Dalam pembacaan kita itu disebutkan bahwa dia adalah seorang murid. Dalam bahasa Yunani dikatakan kekromenos, dari kata dasar krupto,
sembunyi-sembunyi. Kata krupto itu Bapak Ibu berbicara menyembunyikan diri. Bukankah banyak orang yang merasa diri murid Yesus, tetapi masih menyembunyikan diri? Menyembunyikan dari mana? Menyembunyikan diri berlindung dari jabatan, berlindung dari kekayaan, berlindung dari nama besar. Bahwa mereka akan takut kehilangan jabatan, akan takut kehilangan dudukan, akan takut juga kehilangan nama besar. Itu yang terjadi bagi Yusuf Arimatea. Dia seorang murid mengikut Yesus, tetapi masih krupto menyembunyikan diri. Dia tidak menyangkal Yesus, tapi dia juga mengikut Yesus. Itu menunjukkan bahwa ada dua sisi kehidupan Yusuf dalam hidupnya. Dia krupto dalam hidup ini, menyembunyikan diri. Kata diri di sini Bapak Ibu kita akan bisa melihat bahwa berbicara jabatan. Bahwa Yusuf Arimatea takut kehilangan jabatan di mahkamah agama. Dia takut kehilangan nama. Dia takut kehilangan segala-galanya. Karena itu dia krupto menyembunyikan diri sekalipun dia mengiring Tuhan dalam hidupnya. Mengapa? Karena kalau dia ketahuan mengikut Yesus, maka ada resiko besar baginya. Dia akan dimusuhi, dia akan dikucilkan, bahkan tidak diperkenankan untuk masuk dalam sinagoge. Bukankah banyak orang yang seperti ini Bapak Ibu dikasih di Tuhan? Banyak orang mengiring Yesus tapi takut dalam hidup ini. Nikodemus pun demikian. Bahkan bersama dengan Yusuf, Yusuf itu orang yang menjunjung tinggi keadilan dan kebenaran. Tetapi diperhadapkan dengan Yesus, dia masih menyembunyikan diri. Yang saya katakan tadi, banyak orang yang juga seperti ini. Mengaku mengiring Yesus, mengaku murid Yesus, tetapi takut kehilangan dalam hidup ini. Yesus mengatakan, jangan takut kehilangan nyawa untukku. Bersama juga dengan Nikodemus. Intinya Bapak Ibu dikasihi Tuhan adalah dalam mengiring Yesus kita akan menerima risiko besar. Engkau akan dikucilkan, engkau akan dianiaya, bahkan engkau akan disingkirkan, bahkan dimusuhi, karena engkau akan menjunjung tinggi sebuah kebenaran. Malam ini kita akan belajar mengenai iman yang tak terkuburkan itu. Apa-apa saja yang kita akan lakukan Bapak Ibu dikasihi Tuhan dalam hidup kita bersama. Supaya dalam hidup kita ini kita sungguh-sungguh ikut Tuhan, beriman dalam hidup kita bersama. Yang pertama, iman yang tak terkuburkan. Bagaimana itu iman yang tak terkuburkan? Yang pertama adalah iman yang tidak dipengaruhi oleh situasi dan kondisi. Artinya apa? Bahwa apapun yang kita alami, apapun yang terjadi dalam hidup kita bersama, maka kita tetap loyal, kita tetap mengiring Tuhan dalam hidup kita. Mengikut Tuhan bukan melihat situasi. Kalau menyenangkan, begitu luar biasa kita mengikut Tuhan. Diberkati oleh Tuhan, diberikan segala-galanya. Begitu mudahnya orang mengikut Yesus dalam hidup ini. Bukankah sama dengan faktanya ketika Yesus memberikan makan 5.000 orang? Ketika mereka semuanya kenyang, diberikan berkat yang luar biasa oleh Tuhan, lalu mengikut Tuhan. Tapi Tuhan tahu isi hati mereka. Tuhan mengatakan kepada mereka bahwa kamu mengikut aku bukan karena aku, tapi karena kamu sudah makan dan kenyang dalam hidup ini. Berarti orang-orang pada waktu itu mengiring Tuhan bukan karena pengajaran, tapi lebih pada berkatnya. Iman kita tidak terpengaruh dengan berkat, dengan situasi. Lihatlah kondisi Ayub. Ayub orang yang kaya, tetapi ketika Tuhan mengizinkan situasi yang berubah, kita bisa melihat bagaimana kehidupan Ayub. Ketika situasi itu berubah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, istri Ayub mengatakan, masih bertekunkah engkau dengan Tuhan? Masih kita akan menyembah Tuhan?
Masihkah kita mengiring Tuhan dengan situasi seperti ini? Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, itu yang pertama, iman yang tidak terpengaruhi oleh sebuah situasi dan kondisi. Apapun yang kita alami, berat atau tidak berat, besar atau kecilnya pergumulan kita terus mengikut Tuhan. Karena disitulah yang akan kita lihat bahwa ketika orang mengikut Tuhan bukan karena situasi, maka imannya tidak akan terkuburkan dalam hidup ini. Yusuf Arimatea, Nikodemus dalam hidupnya memperlihatkan situasi yang luar biasa. Yusuf berani menghadap Pilatus untuk meminta mayat Yesus. Ini kita pelajari Bapak Ibu yang pertama. Iman yang tak terkuburkan itu bagaimana? Iman yang tidak terpengaruhi oleh situasi. Yang kedua, apa yang kita pelajari di iman yang tak terkuburkan? Yang kedua adalah iman yang disertai perbuatan. Itu yang dikatakan oleh surat Yakobus. Iman yang sesungguhnya bukan iman yang dipahami secara logika saja. Bukan hanya pikiran dalam hidup kita bersama. Sehebat apapun kita memahami, memaknai sebuah iman, tapi kalau tidak diwujudkan dengan perbuatan, dikatakan oleh surat Yakobus, itu hanyalah mati, tidaklah berguna. Kita bisa melihat Yusuf. Yusuf bukan hanya mengikut Yesus, tapi dia menyertakan perbuatan. Di mana, Pak Pendeta? Kita bisa lihat bagaimana Yusuf bersedia mengorbankan makam yang masih baru. Bagi orang Yahudi, makam itu adalah hal yang sangat terpenting. Apalagi dimakamkan di tanah kelahiran, luar biasa. Tetapi tahukah Bapak Ibu dikasihi Tuhan, untuk membuat makam itu dibutuhkan dana sebesar 200 juta rupiah. Itu menunjukkan bahwa Yusuf Arimatea menunjukkan sebuah pengorbanan yang luar biasa. Dia hanya bukan sekedar mengikut Yesus, tapi dia lihatkan perbuatan, meminta mayat, bahkan menyediakan tempat bagi Tuhan dengan harga yang sangat mahal dalam hidup ini. Yang kedua adalah Nikodemus. Nikodemus memberikan yang namanya minyak mur dan minyak gaharu. Minyak mur dan minyak gaharu ini Bapak Ibu adalah dua minyak yang dipakai pada zaman itu yang sangat istimewa. Sangat mahal harganya. Itu menunjukkan bahwa mereka dua tokoh ini bukan hanya mengikut Yesus. Bukan hanya dengan ucapan, tapi juga dengan perbuatan. Sebuah pengorbanan yang besar Bapak Ibu dikasihi Tuhan tentang dua tokoh ini. Bagaimana dengan Bapak Ibu dan saya? Apa yang sudah kita berikan untuk Tuhan? Apa yang sudah kita lakukan yang terbaik bagi Tuhan? Itu pertanyaan berdasar buat kita dalam hidup ini, bahwa iman yang disertai dengan perbuatan. Itulah iman yang tak terkuburkan dalam hidup ini. Mari kita selaku ayah dan ibu dalam keluarga menunjukkan kepada anak-anak kita. Di tengah-tengah wabah seperti ini kita masih punya iman sebesar biji sesawi. Dan kita menunjukkan kepada setiap anggota keluarga kita bahwa di tengah-tengah keluarga kita masih ada iman yang dibutuhkan. Masih ada iman seorang ayah. Masih ada iman seorang ibu. Untuk menunjukkan kepada seluruh anggota keluarga kita supaya mereka imannya tidak terkuburkan dalam hidup ini karena situasi yang mencemaskan, situasi yang menakutkan karena wabah corona dalam hidup kita bersama. Tunjukkanlah dalam hidup kita bersama bahwa iman kita itu bukannya iman yang ada di otak kita, tapi iman itu adalah iman yang terwujudkan, yang kelihatan untuk semua orang, lebih khusus anggota keluarga kita. Yang ketiga, iman yang tak terkuburkan adalah iman yang tertuju pada Yesus. Iman itu keyakinan. Iman kita terarah kemana Bapak Ibu? Tuhan mengatakan, Mamon dan Allah. Iman kita tertuju pada siapa? Apa dikatakan Yosua? Aku dan seisi rumahku akan menyembah Tuhan. Kami akan beribadah kepada Tuhan. Kamu akan beribadah kepada siapa?
itu adalah iman yang tertuju pada Tuhan. Situasi, kondisi, apapun, tetaplah imanmu tertuju pada Tuhan. Yusuf dan Nikodemus, imannya tertuju pada Tuhan. Bukan lagi tertuju pada minyak gaharu, bukan lagi tertuju pada minyak mur, tapi tertuju pada Tuhan. Bukan tertuju pada makam yang harganya begitu besar dan mahal bagi Yusuf. Itu bukan masalah bagi Yusuf dan Nikodemus. Tapi menjadi masalah bagi mereka berdua adalah kemana arah hidup kita, kemana keyakinan kita. Mereka punya pandangan, punya iman yang tertuju pada Yesus Kristus. Sekalipun tanda kutip Yesus sementara mati. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, di Sabtu Sunyi ini kita belajar bersama bagaimana kita mempersiapkan diri kita dalam mengiring Tuhan. Situasi yang mencekam, situasi yang menakutkan, sama dengan situasi kita hari ini. Sangat mencekam, sangat menakutkan bagi kita. Bahkan kita diajak untuk ada di rumah. Tapi di rumah itu kita belajar juga. Iman itu tidak tertuju pada tempat dan situasi. Entah engkau ada di rumah, entah engkau ada di gereja, entah engkau ada di tempat kerja, maka iman itu tetap ada bagi kita. Karena itu imanmu jangan gugur. Imanmu jangan terkalahkan dengan situasi dan kondisi. Yang kedua, iman itu adalah iman yang disertai dengan perbuatan. Iman jangan hanya dipahami. Iman bukan hanya sekedar diungkapkan dengan pengakuan dan kata-kata, tapi iman juga lebih pada perbuatan. Adakah kita memperlihatkan perbuatan-perbuatan yang menunjukkan kita orang beriman? Dan yang ketiga, bagaimana kita belajar bahwa pandangan kita, hidup kita terada pada Yesus. Mur itu berbicara pertobatan. Mur itu bicara hidup baru. Gaharu pun juga berbicara pembaharuan hidup. Manis, harum bagi kita. Pertanyaan bagi kita sekarang adalah, apakah engkau pribadi yang sudah bertobat? Apakah engkau pribadi yang sudah harum dan manis di hadapan Tuhan? Orang-orang yang bertobat adalah orang-orang yang imannya tidak akan terkuburkan. Dia tidak akan menyimpan dendam. Dia tidak akan menyimpan kesalahan orang lain. Tapi terus dalam hidupnya akan menjadi sebuah gaharu yang manis luar biasa. Dan dia akan menjadi orang-orang yang sangat berharga. Lebih berharga dari makam Yusuf Arimatea. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, mari kita mempersiapkan hidup kita untuk esok dalam mengalami, memaknai Paskah. Sekalipun kita dibatasi oleh wabah ini, tapi iman kita tidak terbatasi oleh wabah seperti ini. Tuhan memberkati Bapak Ibu dikasihi Tuhan, dan nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur malam ini firman-Mu boleh sampai kepada kami di rumah-rumah kami. Iman kami tidak terbatas dengan tempat. Iman kami tidak terbatas dengan situasi. Tapi iman itu akan terus bertumbuh dalam hidup ini. Sekalipun di tengah-tengah kecemasan, ketakutan oleh karena wabah corona ini. Tapi wabah itu tidak akan membatasi kami, tidak menghalangi kami untuk menyembah Tuhan dalam hidup kami. Dia tidak akan menguburkan iman kami, tapi iman kami akan terus bertumbuh. Iman kami akan terus hidup sebagai orang-orang yang beriman, yang disertai dengan perbuatan. Dan hidup kami, keyakinan kami Bapa, akan terus tertuju padamu. Kami tidak akan menyimpang ke kanan dan ke kiri, tapi kami akan terus berjalan. Karena ketika kami berjalan bersama dengan Tuhan, tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, maka janji-Mu kepada kami, kemanapun Engkau pergi, kami akan beruntung dan berhasil. Bapa di sorga, terima kasih atas firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati.